pada kami, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Tanuhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita pada saat hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu pada saat hari ini. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Saat hari ini kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan, kita masih berkumpul ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Biar pada saat hari ini sidang jemaat yang Tuhan kasihi, setiap kita mendengar firman Allah, kita buka dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan dalam ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan saling semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji nama Tuhan saudara. Saya yakin dan percaya pada saat hari ini kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah rumah GBI JHT. Haleluya. Dalam apa saudara? Dalam ibadah rumah GBI JHT. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Bila pada saat hari ini tema yang saya ambil yaitu tentang komunitas yang saling membangun. Komunitas yang saling membangun. Mari kita katakan sama-sama saudara. Komunitas yang saling membangun. Ada 3M yang saya ambil pada saat hari ini. Ada 3M SM yang saya ambil pada saat hari ini. Yang pertama adalah saling memperhatikan. Yang pertama saling memperhatikan. Yang kedua saling mendorong dalam kasih. Yang kedua saling mendorong dalam kasih. Yang ketiga saling menasehati. Saling menasehati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita lakukan dalam komunitas yang saling membangun? Kita tahu dalam Amsal pasal 17 ayat 17, Amsal pasal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita diingatkan melalui firman Tuhan, kita adalah satu di dalam kasih bersama dengan Kristus Tuhan kita. Kita tahu pada saat hari ini Tuhan mengingatkan agar setiap kita memiliki sebuah komunitas. Manusia adalah makhluk sosial ya. Dan oleh sebab itu manusia membutuhkan komunitas untuk dapat saling menopang dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, seperti kita tahu firman Tuhan, seperti gereja mula-mula pun dapat bertahan
dan berlakukan apa yang harus dilakukan. Mereka menjadi sebuah komunitas yang sehati. Jadi harus apa saudara? Sehati. Ya, seperti gereja mula-mula. Di sini kita boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan dalam 3 SM yang saya ambil, apa yang dapat dilakukan dalam komunitas yang saling membangun. Yang pertama dikatakan apa? Saling memperhatikan. Yaitu dalam ayat yang ke-24a, saling memperhatikan. Di sini dikatakan firman Tuhan katakan apa? Dan marilah kita saling memperhatikan. Nah, ini dia. Sudah berapa lama kita di antara kita tidak saling berjumpa, bertemu muka. Tapi adakah kita saling komunitas, saling berkomunikasi melalui apa? Sekarang mudah saudara. Ada HP, kita bisa telepon saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Kita saling memperhatikan, kita saling peduli saudara. Karena apa? Pada saat hari ini kita saling menguatkan. Tuhan mengingatkan agar setiap kita memiliki sebuah komunitas. Ya kan, dikatakan pada saat hari ini. Kenapa kita harus saling memperhatikan? Yaitu kita tahu seperti ada ibadah-ibadah komsel atau yang disebut kelompok sel ya. Dalam sebuah kelompok sel itu adalah kelompok yang sehat. Orang-orang yang percaya menjadi sebuah keluarga baru dan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Sehingga jika ada yang mengalami masalah, sakit atau berbeban berat, dapat dikuatkan melalui komunitas kita. Apakah di antara kita pada saat hari ini kita ada saling memperhatikan? Saudara yang bisa jawab sendiri ya. Hati saudara yang dapat menjawab sendiri pada saat hari ini. Apakah saya sudah memperhatikan sahabat saya? Apakah kita sudah memperhatikan teman-teman kita? Mereka yang sudah lama jauh daripada Tuhan. Mereka yang sudah undur dari Tuhan. Mereka yang sedang menghadapi masalah. Apakah saudara sudah memperhatikan mereka? Oh, itu tugasnya gembala. Itu tugasnya pengerja. Oh, itu tugasnya pelayan Tuhan. Oh, tidak saudara. Itu pekerjaan kita semua. Karena Tuhan mengutus kita supaya kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Itu yang Tuhan mau. Biarlah pada saat dengan bagian yang pertama kita boleh saling memperhatikan. Kita mau saling peduli satu dengan yang lain. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saling mendorong dalam kasih. Apa yang dapat dilakukan dalam komunitas pada saat hari untuk saling membangun? Itu saling mendorong dalam kasih. Kita lihat dalam ayat yang ke-24b dikatakan apa? Dan saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itu dia, dalam apa? Pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Ya, seperti kelompok-kelompok sel yang tadi saya sudah katakan, mari kita bersama-sama. Ada kita saling mendorong dalam kasih sehingga setiap anggota dapat bertumbuh secara rohani dengan baik. Caranya apa saudara? Caranya bisa dengan mengajak mereka. Di mana Bapak Gembala Sidang sering katakan, apakah saudara sudah membaca firman Tuhan saat hari ini? Itulah, dengan cara itu kita saling menanyakan satu dengan lain, apakah saudara sudah membaca firman Tuhan? Nah, itu dia, kita saling diingatkan, maka kita saling mengingatkan satu dengan yang lain ya. Itu tugas kita, kita saling mendorong, saling membangun. Itu yang Tuhan mau. Karena apa? Karena komunitas kita, di antara kita satu dengan yang lain, kita saling membangun. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau saudara. Kita boleh saling diingatkan pada saat hari ini. Ya, kita saling mau lebih maju lagi, lebih giat lagi. Kita mau saling ada di dalamnya. Karena Tuhan mau kita saling mendorong. Bukan dorong, ya kita mendorong-dorongan. Bukan ya saudara. Ya kalau kita saling dorong-dorongan kita jatuh saudara. Tapi pada saat hari ini kita saling membuka suara kita. Dengan apa? Dengan penuh dengan kasih. Ada satu kisah cerita saudara. Di suatu tempat ada dua orang yang tinggal bertetangga. Yang satu si buta, yang satu lagi si lumpuh.
Ya, yang satu si buta, yang satu si lumpuh. Meskipun mereka hidup berdampingan, tetapi mereka tidak pernah bertegur sapa satu sama lain ya. Alias apa? Bermusuhan. Mereka bermusuhan seperti anak kecil ya saudara ya, bermusuhan. Nah itu dia, sama seperti si buta dan si lumpuh ini. Tapi pada suatu hari dekat rumah mereka terjadi kebakaran. Api yang semula kecil lama kelamaan berubah menjadi besar. Wah, si jago merah pun mulai beraksi menjilat rumah demi rumah dengan ganasnya. Semua orang berusaha menyelamatkan diri dan membawa surat-surat berharga mereka dan barang-barang mereka. Demikian pula dengan si buta dan si lumpuh juga tidak tinggal diam nih. Mereka pun sibuk menyelamatkan nyawanya. Meskipun mereka selalu berusaha sekuat tenaga, tapi mereka mengalami kesulitan karena si buta tidak dapat melihat. Ya, si lumpuh lagi gak bisa berjalan. Apa yang harus dia lakukan? Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang ada pada keduanya. Sementara api sudah mulai semakin mendekat. Di saat-saat yang kritis itu, maka mereka pun mengambil keputusan untuk saling bersama, untuk bisa keluar dari kobaran api yang hampir saja menenguk jiwa mereka. Keduanya bersepakat, tadinya mereka gak pernah teguran, gak pernah sapaan. Tapi mereka pada waktu itu mereka bersepakat untuk saling bekerja sama dengan cara si buta menggendong si lumpuh. Ya, si buta menggendong si lumpuh, sementara si lumpuh yang matanya bisa melihat memberitahukan arah mana yang cukup aman untuk bisa meloloskan diri. Nah, ada akhirnya keduanya pun selamat dari kebakaran yang sangat dahsyat itu. Kalau saja mereka tidak cepat-cepat mengambil keputusan untuk bekerja sama, atau mereka tidak saling membantu satu dengan yang lain, dan mereka tidak saling mendorong dan tidak saling memperhatikan apa yang terjadi, nggak tahu apa yang terjadi dengan jiwa mereka. Sementara kelebihan itulah menutupi kekurangan yang lain. Kalau saja bekerja sama yang seperti itu dapat terus terjalin, maka pekerjaan yang bagaimanapun sulitnya akan dapat menjadi mudah diatasi. Dan kita akan selalu melihat kemenangan demi kemenangan. Itu saudara, kita saling menolong satu dengan yang lain. Makanya kita saling mendorong satu dengan yang lain. Tidak ada lagi rasa kebencian, tidak ada lagi rasa permusuhan di antara kita, tidak ada rasa lagi dendam di antara kita, tapi kita saling mendorong dalam kasih. Itu firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Dalam bagian yang ketiga yang terakhir, apa saudara? Apa yang dapat dilakukan dalam komunitas yang saling membangun. Yang ketiga, saling menasehati. Ya, saling menasehati saudara. Yang terdapat dalam ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita saling menasehati. Ya, kita saling mengingatkan di antara kita. Barangkali ada di antara teman-teman kita, mereka yang sudah mulai jauh dari Tuhan, mereka yang membutuhkan kita. Ya, kita saling menasehati, di dalamnya ada kasih. Artinya apa? Jika ada anggota yang melakukan kesalahan, ya ada baiknya diberi teguran dan nasihat yang membangun, agar setiap anggota dapat bertumbuh dan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Biarlah pada saat hari ini kita saling menasehati. Ya, bukan kita saling menjatuhkan, bukan kita saling menjauhkan, tapi kita saling menasehati. Kita saling menegur. Kalau mereka salah, kita tegur mereka penuh dengan kasih Allah. Itu yang Allah mau. Supaya apa? Kita tidak tinggal dalam
ibadah kebiasaan kita, tapi kita mau terus melakukan sehari-hari melalui firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengar puji-pujian. Itu yang Tuhan mau. Ya, enggak jauh saudara. Saudara akan diberkati, percayalah. Apa pergumulan saudara pada saat hari ini? Apa masalah saudara pada saat hari ini? Kita boleh diingatkan pada saat hari ini kita mau saling menasehati satu dengan yang lain. Dengan penutup pada hari ini dalam Mazmur pasal 25 ayat 10. Mazmur pasal 25 ayat yang 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Itulah saudara, kita mengikuti jalan Tuhan. Kita mau patuh akan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Mari saudara, saya ingatkan sekali lagi, setialah dalam kita mendengarkan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu. Bukan di hari Minggu saja saudara membaca atau mendengarkan firman Tuhan hari ini, tapi biarlah setiap hari, barangkali kita pencet lagi, kita buka lagi, kita dengar lagi, biar iman kita makin hari makin bertumbuh. Dalam satu minggu, rasanya bagaimana ya, apa yang harus saya lakukan? Bacalah firman Tuhan, akan membangun iman saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kudus, Bapa yang baik, pada saat hari ini setiap pergumulan kami, setiap kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya pada hari ini dengan komunitas yang saling membangun ada di dalam kami Tuhan. Kami saling bersatu, kami saling memperhatikan, kami saling mendorong dalam kasih, dan kami saling menasehati satu dengan yang lain. Ingatkan kami ya Roh Kudus, jamah setiap kami, ubah hati kami menjadi baru Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya hanya nama-Mu dipermuliakan. Kami yakin Tuhan, bagi kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat mereka Tuhan. Kami yakin Bapa, Kau adalah Allah penyembuh kami. Kami yang sedang menghadapi masalah, Tuhan ikut campur tangan. Biar segala beban berat kami Tuhan angkat Bapa. Kami yakin Tuhan, Kau ikut campur tangan Roh Kudus. Kau jamah setiap kami. Kau pulihkan juga dalam ekonomi kami Tuhan. Kau pulihkan rumah tangga kami. Kau pulihkan Bapa saudara-saudara kami. Tuhan berkati Bapa setiap keluarga besar kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ada nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur mempunyai Allah yang penuh dengan kasih, yang mengasihi kami senantiasa. Terima kasih ya Bapa. Sucikan ampun segala dosa kami. Kami yakin Tuhan pada saat hari ini kuduskanlah setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh diingatkan selalu firman Tuhan pada saat hari ini. Ada komunitas di antara kami saling membangun. Bukan saling untuk kami lepas jauh daripadanya, tapi kami saling ada kesatuan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Amin.